seri ke-125 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, Refli Lubis sebagai Jaran Bangkal, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Mamok sebagai Kebo Kluyur, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat. Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan 10 orang prajurit diam menunggu apa yang akan dilakukan laki-laki bertubuh gempal itu. Aku benar-benar melihat sosok tubuh manusia melompat ke arah sini. Mungkin kau salah lihat, Kebo Kluyur. Iya, pandangan mata orang bisa kabur oleh kegelapan. Mungkin saja seekor kijang atau kancil yang berlari-lari ketakutan. Hah? Mataku ini belum rabun. Aku bisa membedakan bentuk tubuh manusia dan binatang. Jelas dia manusia. Aku sempat melihat kipasan pakaian yang dikenakannya. Kebo Kluyur terus maju mendekati rumpun semak belukar yang cukup lebat. Meisin hampir saja berhenti bernapas ketika matanya melihat kaki-kaki manusia yang melangkah semakin dekat. Dan kedua kaki itu sekarang sudah berdiri tepat di depan hidungnya. Meisin berusaha untuk tidak membuat gerakan sedikit pun. Bagaimana, Kebo Kluyur? Kita tidak bisa terlalu lama di tempat ini. Iya, nanti gadis edan itu keburu jauh. Iya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Iya, hanya kegelapan yang bisa kulihat. Iya. Mungkin kalian benar. Mungkin aku salah lihat. Ayo cepat, naik ke atas kudamu dan kita tinggalkan tempat ini. Baik. Kebo Kluyur lalu kembali ke kudanya. Mereka kemudian meneruskan perjalanannya, mengejar Sakawuni yang diperkirakan belum terlalu jauh. Hampir saja aku tertangkap. Rupanya dewa keberuntungan masih melindungi aku. Kalau saja orang itu tadi maju selangkah lagi, kakinya pasti akan menginjak punggungku. Aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh melewati jalanan besar. Aku harus menghindari pertemuan dengan orang-orang. Setelah rombongan Kebo Kluyur pergi dan derap kaki kuda mereka lenyap di kejauhan, Meisin segera bangkit. Sambil mencangking buntalan kecil berisi sekedar pakaian dan makanan, wanita berkebangsaan Mongolia itu bergegas melangkah. Bayangan tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam. Kita bisa saja berkuda semalam suntuk. Tapi kemana tujuan kita? Rupanya kita telah kehilangan jejak. Benar, Kakang Jaran Bangkal. Di depan kita sekarang ada 2 jalan, ke kiri dan ke kanan. Kalau kita ambil ke kiri, kita bisa memutar dan kembali ke Jatun Wungkal. Entahlah, kalau kita mengambil ke kanan. Kita bagi 2 saja rombongan ini. Sebagian mengambil kiri dan sisanya mengambil kanan. Aku mendengar derap kuda menuju kemari. Aku mau lewat. Tuan-tuan harap menepi sebentar. Tunggu. Soal mau lewat itu soal mudah. Sebelumnya kami mau bertanya. Apakah kau melihat seorang penunggang kuda melewati jalanan ini? Dia seorang wanita.
Belum lama ini dia kami kejar. Mungkin kau berpapasan dengan perempuan itu di jalan. Sayang sekali. Aku tidak berpapasan dengan siapa-siapa. Kau jangan berdusta pada kami. Mengapa aku harus berdusta? Kau tentulah warga desa Kurawan. Kau bisa berbuat sesuatu yang bisa meringankan tugas kami. Kau katakan saja bahwa kau berpapasan dengan wanita itu di jalan. Dan persoalan ini kami anggap selesai. Lalu kami perbolehkan meneruskan perjalananmu. Bagiku persoalan ini sudah selesai. Tuan bertanya, dan aku sudah menjawabnya. Mau apa lagi? Kau jangan membuat gara-gara. Apakah bukan tuan-tuan ini yang membuat gara-gara? Lancang sekali mulutmu. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini, Aku tidak peduli aku berhadapan dengan siapa. Aku tidak punya urusan dengan tuan-tuan yang terhormat. Tunggu. Awas, kalian semuanya berjaga-jaga. Jangan sampai orang ini dapat meloloskan diri dengan enak. Apa yang kalian kehendaki dariku? Aku tidak pernah mengganggu kalian. Mengapa kalian mengganggu perjalananku? Awas, aku mau lewat. Tunggu, kataku, setan alas. Sikapmu terlalu memandang rendah pada kami. Kalian yang memaki-maki aku seenak perut kalian. Apakah itu bukan berarti juga memandang rendah? Itu sudah sepantasnya kami lakukan. Kami adalah para pendekar, para prajurit Kediri. Kami mengemban tugas dari pemerintah kami. Sedang kau hanyalah orang desa biasa. Sudah bagus kami mau bicara dengan cara seperti ini. Mestinya kau bicara dengan turun dari kudamu dan menekuk muka ke tanah. Oh, jadi begitu rupanya. Kalian agaknya orang-orang yang gila hormat. Tapi sayang sekali, aku hanya akan menaruh hormat pada orang yang juga menghormati apa yang menjadi hakku. Kau turun dari kudamu. Aku sudah tidak sabar lagi bermain kata-kata seperti ini. Cepat turun. Aku akan turun dari punggung kudaku ini. Tapi setelah kalian lebih dulu turun. Cepat. Iya. Ayo, turun kau. Jangan enak-enak duduk di atas kuda seperti lagaknya seorang pangeran. Sabar. Lihat, aku pun akan turun. Nah, aku sudah turun. Kita semua sudah turun. Sekarang bagaimana? Apa yang kalian kehendaki? Masih juga belum puas akan jawaban yang kuberikan tadi? Dengar. Sekarang ini persoalannya menjadi lain. Iya. Sekarang kami bukan hanya ingin mendengar jawabanmu secara terus terang. Tapi kami juga akan memberikan hukuman yang pantas kau terima. Aku? Apa salahku? Kalian ini berlaku seenaknya saja. Kalian sudah mengganggu jalanan dengan memenuhi jalan ini. Hingga orang tidak bisa lewat. Kalau perlu jalan ini bisa kami tutup. Oh, begitu rupanya. Tapi jalanan orang tidak bisa ditutup begitu saja. Mengapa tidak bisa? Kalian bisa saja menutup jalan ini. Tapi besok akan ada lagi jalan baru. Jalan lain. Sebab sekalipun kau keturunan Batara Wisnu, kau tak boleh membuat rakyat kelaparan karena tidak bisa cari sesuap nasi untuk keluarganya. Sudah! Omongan-omonganmu semakin kurang sedap untuk didengar. Dan tindakan kalian ini juga semakin kurang sedap untuk dipandang mata. Tutup mulutmu, monyet! Orang seperti kau ini pasti baru mengerti kalau sudah dibuat babak belur. Kau berani memukul aku? Kau mau menunjukkan kepandaianmu rupanya, ya? Kalau kau bisa sedikit menahan diri, aku tentu tidak akan memukulmu. Setan belang, kau akan merasakan balasanku. Gembok keluyur, sambil melompat ke belakang. Tangan kanannya menjamret senjata Kalaranti. Dan sekarang senjata itu sudah siap dipergunakan.
tak kala rantai mendesing, membabat kiri kanan. Gemuk Kluyur terus memburu dengan jurus-jurus mautnya. Tapi dia merasa kesal dan sekaligus heran, karena tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai sasaran. 10 jurus segera berlalu. Jaran Bangkal dan Jaran Lejong nampak geram sekali. Menginjak jurus yang ke-12, Gemuk Kluyur nampak masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal bisa merobohkan lawannya. Rupanya dia mau pamer kepandaian. Ayo kalian jangan mencari penonton saja. Sergap orang itu. Cabut senjata kalian dan bunuh saja dia. Pertarungan berlangsung lebih sengit. Gemuk Kluyur, Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan prajurit-prajurit Kediri mengepung laki-laki tak dikenal itu dengan ketat. 13 orang bersenjata menyerang secara bergantian. Laki-laki itu untuk sesaat menjadi kewalahan. Mendadak tubuhnya melemping ke belakang. Dan saat-saat berikutnya, orang itu bergerak bagaikan bayangan. Mereka yang mengepung bagaikan bertarung melawan hantu malam. 20 jurus dengan cepat berlalu, dan mereka semakin nampak kebingungan. Serangan-serangannya bagaikan menerpa ruangan kosong, karena sasarannya sudah berpindah ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu, di halaman rumah Empu Hanggareksa juga masih terjadi pertarungan seru. Dengan tongkat pencabut rohnya, Empu Bajil berusaha mengurung dan mematahkan perlawanan Empu Hanggareksa. Lama-kelamaan, Empu Hanggareksa terdesak. Empu Bajil terus memburu dengan ganas. Tapi mendadak, pendekar cebol dari lereng Tengger itu menggeram hebat sambil melompat mundur. Ada apa, Kakang Bajil? Mengapa kau menghentikan seranganmu? Aku tidak apa-apa, Sambi. Aku hanya memberi kesempatan si sapi tua itu untuk menghirup napas sesaat. Hanya sesaat saja. Aku masih belum kalah, Empu Bajil. Aku masih berdiri tegak di atas kedua kakiku. Kau boleh merasa lega barang sebentar, Hanggareksa. Dan itu karena kemurahan hatiku. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga karena kau akan menemui ajalmu dengan Aji Segara Geni. Empu Bajil, kau sudah cukup tua untuk menyombongkan dirimu. Kau rupanya sudah sekarat. Tapi dengan menahan Aji Segara Geni, kau akan mati secara terhormat. Di dunia ini jarang aku memberi kesempatan pada lawan-lawanku untuk memperoleh hal yang serupa. Biasanya mereka kubiarkan mampus seperti halnya seekor tikus atau babi hutan. Biasanya mereka kubiarkan menemui ajalnya dengan hina. Tapi untukmu, aku sengaja membuat pengecualian, Hanggareksa. Nah, bersiaplah. Hiya! Empu Bajil melompat mundur sambil memutar tubuhnya 2 kali. Kedua tangannya lalu disilangkan di depan dadanya. Itulah pertanda pendekar dari lereng Gunung Tengger itu mengeluarkan Aji Segara Geni. Tubuhnya seketika bergetar, disertai gelombang uap panas yang mengalir keluar dari kedua belah telapak tangannya. Empu Hanggareksa agak geragapan melihat lawannya akan menggunakan ilmu andalannya. Selama ini dia hanya mendengar dari mulut ke mulut kedahsyatan Aji Segara Geni. Dan sekarang ini, agaknya dia terpaksa menghadapinya sendiri. Sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi sebelum ajalmu tiba, Hanggareksa. Sia-sia kau menyerang Empu Bajil yang sudah dalam keadaan seperti ini, Hanggareksa. Nah,
Sekarang ganti kau tahan seranganku ini. Luar biasa ilmu manusia Dedon. Pukulannya mengandung hawa panas yang bisa membakar hangus tubuhku. Pantas kalau orang-orang membicarakannya sebagai ilmu iblis. Anggareksa, untung kau segera melompat menghindar. Kalau tidak, tubuhmu pasti sudah menjadi arang. Tapi hal itu tak akan pernah bisa kau ulangi lagi. Haji Segara Geni! Sungguh luar biasa akibat pukulan maut Aji Segara Geni. Tubuh Empu Anggareksa terpental 3 langkah ke belakang. Wajahnya menjadi hangus. Demikian pula bagian dada dan punggungnya. Tapi Empu Anggareksa masih mampu berdiri lagi, walaupun tubuhnya limbung. Orang tua itu mengerang kesakitan sambil mendekap dadanya yang bagaikan disiram bara api. Sambi, selesaikan si tua bangka tak tahu diri itu. Baik, Kakang Baja.